Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, pertolongannya baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keadaan dimuliakan baik di akhirat dan kelak di akhirat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dan juga yang mungkin pada hari ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, mungkin ada di antara saudara-saudariku yang saat ini belum mempunyai jodoh ataupun yang sedang mencari jodoh, maka lakukanlah sholat tahajud, dan kemudian setelah sholat tahajud berdoa untuk memohon, meminta jodoh dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, maka pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda setelah doa kita meminta jodoh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudara-saudariku, pertanda jodoh setelah tahajud, yaitu pertanda jodoh setelah tahajud hendaknya menjadi suatu hal yang diperhatikan. Sholat tahajud sendiri merupakan salah satu amalan sunnah yang memiliki banyak keuntungannya, banyak memiliki manfaat dan keutamaannya. Di antaranya seorang muslim dapat mendekatkan diri serta meminta pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terkecuali termasuk perihal jodoh yang banyak dinantikan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai menunaikan sholat tahajud, hati dan jiwa pun senantiasa akan terasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai petunjuk serta pertanda mengenai doa meminta jodoh bahkan telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Beberapa pertanda jodoh setelah
tahajud tersebut di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, izin dan restu terbuka lebar. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, pertanda jodoh setelah tahajud yang pertama berdasarkan Al-Quran yakni terbukanya izin dan restu dari keluarga. Di dalam firman Allah pada Quran surat Asy-Syura ayat 11, izin keluarga dari kedua belah pihak merupakan hal yang utama. Maka dari itu, jika kedua belah pihak keluarga tidak menemui kendala, maka hal tersebut bisa menjadi pertanda jodoh bagi perempuan dan laki-laki. Hal itu sebagaimana yang tertuang dalam ayat suci sebagai berikut. Jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kemudian yang kedua, memperoleh rasa tentram dan yakin hatinya. Selain restu dari kedua belah pihak, restu dari kedua keluarga, hal yang tidak kalah pentingnya saat menetapkan jodoh adalah rasa tentram dan keyakinan hati setelah menunaikan sholat tahajud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan timbul dengan sendirinya perasaan tersebut, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengirimkan jodoh bagi kaum wanita serta laki-laki, melainkan untuk saling mencurahkan kasih sayang dan rasa tentram. Hal itu pun tertulis dalam dua ayat suci yang berbunyi sebagai berikut. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu yang memberimu rezeki dari yang baik-baik. Quran surat An-Nahl ayat ke-72. Kemudian yang ketiga, memiliki banyak kesamaan. Pertanda jodoh setelah tahajud yang ketiga yakni semakin banyak ditemui kesamaan serta kenyamanan dari kedua belah pihak. Hal itu sebagaimana yang dituturkan Allah melalui firman Quran surat An-Nur ayat 28. Di dalamnya Allah menerangkan bahwa jodoh dari setiap manusia tak lain datang dari jenis mereka sendiri. Hal ini dapat diartikan jodoh merupakan mereka yang memiliki kesamaan dalam banyak hal. Dia menjadikan pasangan bagi kamu dan jenis tipe kamu sendiri. Quran surat An-Nur ayat ke-28. Kemudian pertanda jodoh setelah tahajud yang keempat yaitu merasa sepadan. Selain itu, pertanda jodoh setelah tahajud yang berikutnya yakni kian merasa sepadan. Jika seorang muslim semakin merasa sepadan dengan lawan jenisnya, maka bisa jadi keduanya merupakan jodoh yang telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanda jodoh tersebut tertuang sebagaimana firman Allah yang tertulis, yaitu berbunyi, wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula.
dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Quran Surat An-Nur ayat ke-26. Kemudian pertanda jodoh setelah tahajud yang kelima, yaitu pintu rezeki terbuka lebar. Pertanda jodoh setelah tahajud yang kelima adalah semakin terbukanya pintu rezeki dari masing-masing pihak. Di dalam Quran Surat An-Nur ayat 33 disebutkan, seorang muslim yang berniat untuk menikah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezeki baginya. Maka dari itu, hal ini pun dapat dijadikan sebagai pertanda jodoh. Apabila pintu rezeki seseorang muslim mulai terbuka satu persatu, maka keduanya bisa merupakan pasangan yang berjodoh. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak kawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surat An-Nur ayat ke-33. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta jodoh dan berharap kebaikan dapat dilakukan setiap muslim, yaitu dengan senantiasa kita mengerjakan sholat tahajud. Di situ kita memohon apa yang menjadi hajat dan keinginan kita. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, itulah tadi penjelasan mengenai pertanda jodoh setelah kita melaksanakan tahajud, setelah kita berdoa meminta jodoh pada saat kita sholat tahajud. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui tanda-tanda doa mengenai jodoh, maka kita akan lebih semangat. Bagi yang belum menikah, belum yang mempunyai jodoh, agar terus senantiasa melaksanakan sholat tahajud. Insya Allah apa yang kita minta akan diberikan jodoh yang terbaik bagi saudara-saudariku yang berdoa untuk meminta jodoh. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi manfaat. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.